وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم يسر لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah membahas surah Al-Anbiya pada halaman 325, surat Anbiya ayat 36 sampai 44 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا رئيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوني ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada kata ra'aka ini boleh dibaca imalah, re'eka. Kemudian pada ayat yang berikutnya 37 tasta'jilun ini boleh dibaca panjang tasta'jiluni, sebagaimana ayat-ayat yang seperti ini sama. Kemudian pada ayat yang ke 40 lam ketemu tak ini boleh idgham bat ta'tihim. Kemudian pada ayat 41 walaqadistuhzi'a ini boleh dibaca dal dhammah walaqadistuhzi'a. Kemudian yastahzi'un ini boleh dibaca yastahzun dengan menghilangkan hamzahnya, maka menjadi yastahzun. Kemudian pada ayat yang ke 42 ini ra ketemu ra boleh idgham dzikr rabbihim. Kemudian ayat 43 nun ketemu nun boleh idgham yastati'un nasra. Kemudian pada ayat terakhir ghalibun ini boleh ditambahi hak sakat ghalibunah. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Anbiya ayat 36, wa idza dan apabila re'eka melihat kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat alladzina kafaru, orang-orang kafir,
Maksudnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Makkah. Iyattakhidunaka, tidaklah mereka menjadikan kamu illa kecuali huzuan, perolok-olokan. Maksudnya mereka kalau melihat Nabi Muhammad pasti mengejek Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan, ahada, apakah ini alladzi, orang yang yadhkuru, mencela-cela alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Jadi kalau mereka melihat Nabi Muhammad, mereka sudah getingnya bukan main. Mengatakan, ini tak orang yang suka mencela Tuhan-Tuhan kita. Karena Nabi Muhammad mengatakan Tuhan cuma satu, sementara orang-orang kafir mengatakan Tuhan ada 7. Nah, maka mereka menganggap bahwa mereka mencela Tuhan-Tuhan mereka. Allah katakan, wahum, padahal mereka bidzikri rahmani, dengan menyebut Allah ar-Rahman, hum kafirun, mereka kafir. Maksudnya mereka kafir kepada Allah ar-Rahman, dan mereka tidak mau menyebut Allah dengan nama ar-Rahman. Sehingga kalau mereka nulis bismillah, tidak mau bismillahirrahmanirrahim, nggak mau. Bismillah titik, nggak ada tambahan. Atau bismikallahumma titik, nggak ada tambahan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Kalau disebutkan ar-Rahman, mereka nolak. Qalu wa mar-Rahman, pada surat Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman, kalau dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Allah ar-Rahman, qalu, mereka bertanya, wa mar-Rahman, siapa Rahman? Kami enggak kenal sama ar-Rahman. Taunya Allah ar-Rahman, enggak tahu. Padahal ar-Rahman itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 37. Khuliqa, diciptakan, al-insanu, manusia itu, min ajal, dari tergesa-gesa. Saurikum, saya akan menampakkan kepada kalian ayati, ayat-ayatku, maksudnya tanda-tanda kekuasaanku, fala tasta'jilun, maka janganlah kalian minta segera kepada saya. Maksudnya adalah orang-orang kafir itu selain mengejek Nabi Muhammad SAW, juga mengejek siksa yang diancamkan oleh Nabi Muhammad. Hei Muhammad, katanya kalau kami kafir turun siksa. Kapan siksa? Segerakan siksa. Kalau bisa sekarang turunkan siksa. Enggak usah nunggu besok, enggak usah nunggu kiamat. Sekarang kami siap menerima siksa. Ini namanya ajal, tergesa-gesa. Dan manusia itu memang diciptakan oleh Allah dari sifat tergesa-gesa, sebagaimana juga disebutkan pada ayat yang lain pada surat Isra ayat 11. Wa khuliqa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu suka tergesa-gesa. Kalau panjenengan naik motor seneng ngebut napa alam ngebut nggih, tergesa-gesa. Kemudian mampir di warung 30 menit belum turun matang, merengut mboten jenengan? Pasti merengut, masak kesuwen, tergesa-gesa. Manusia memang tergesa-gesa. Bahkan Nabi Adam awal diciptakan tergesa-gesa. Kata Imam Mujahid, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah adalah makhluk terakhir yang diciptakan. Sebelumnya sudah diciptakan gunung, diciptakan langit, diciptakan laut, diciptakan binatang. Nabi Adam terakhir pada hari Jumat sore. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian roh dimasukkan dalam tubuh Nabi Adam, maka yang pertama kali melek itu matanya. Begitu matanya melek, mulutnya kemudian bisa bicara, rohnya baru di kepala, Pak. Belum turun ke bawah. Nabi Adam sudah tergesa-gesa ngomong kepada Allah, ya Allah, segerakan penciptaan saya sebelum matahari tenggelam. Rohnya baru di kepala, sudah segera minta supaya segera rohnya sampai kaki. Nabi Adam saja tergesa-gesa, maka semua anak turunnya juga suka tergesa-gesa. Itu kata Imam Mujahid. Wallahu a'lam, kalau hadisnya yang sahih saya nggak ngerti. Maka Allah katakan, saurikum ayati, udah nggak usah tergesa-gesa, saya pasti akan tampakkan tanda kekuasaan saya, yaitu bahwa Allah mampu menyiksa orang kafir sekuat apapun juga. Dan apa yang diucapkan oleh Allah ini sudah terbukti dalam banyak kejadian. Pada perang Badar misalnya, 300 orang muslim mengalahkan 1000 orang kafir. Kok bisa 1000 orang kafir kalah, padahal mereka kekuatannya besar? Nah, ini berarti ayati, tanda kekuasaan saya.
38, wa yaquluna, dan mereka berkata, mata, kapan, hadzal wa'du, janji ini, in kuntum, jika adalah kalian shadiqin, orang-orang yang jujur. Maksudnya orang-orang kafir itu bertanya, kapan siksa yang dijanjikan? Kalau memang jujur ya sekarang datangkan. Jadi mereka nantang siksa Allah Subhanahu wa taala. Kapan kiamat yang dijanjikan datang? Kalau memang jujur, datangkan kiamat sekarang. Kapan neraka yang dijanjikan? Kalau memang jujur, datangkan neraka sekarang. Mintanya sekarang semua. Ini. Maka Allah jawab pada ayat yang ke-39. Lau, kalaulah, ya'lamu, mengetahui, alladzina kafaru, orang-orang kafir, hina, ketika, la yakufuna, mereka tidak bisa menahan, an wujuhihim, dari wajah-wajah mereka, an-nara, neraka, api, wala, dan tidak pula an duruhurihim, dari punggung-punggung mereka, wala, dan tidak pula hum, mereka itu yungsorun, ditolong. Jadi maksudnya kalau orang-orang kafir tahu bahwa besok di hari kiamat di dalam neraka mereka nggak bisa berbuat apa-apa terhadap siksa Allah, pasti mereka tidak akan minta segera. Jadi kenapa minta segera mereka? Karena tidak tahu hakikatnya. Kalau tahu hakikatnya nggak mungkin minta segera. Coba kita orang Islam ini yang yakin ada surga, ada neraka, apakah kita berani minta segera? Ya Allah, segerakan saya masuk neraka. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita yakin. Nah, mereka tidak yakin, maka minta segera. Jadi mereka bertanya ini bukan bertanya betul-betul pengen tahu, bukan. Yaquluna, mereka bertanya mata, kapan kiamat, bukan betul-betul pengen tahu, bukan. Tapi pertanyaannya pertanyaan menganggap nggak mungkin terjadi. Kiamat nggak mungkin terjadi, maka mereka katakan kapan. Neraka nggak mungkin ada, maka mereka katakan kapan. Jadi kapannya adalah apa? Karena tidak percaya. Kemudian dari ayat 39 ini kita ambil pelajaran bahwa besok di akhirat wajah-wajah orang kafir itu dibakar dengan api. Wajahnya ini terbakar. Bahkan tidak hanya dengan api, dengan panas, uap panas. Jadi air panas dihidangkan kepada mereka. Nah, begitu mereka ingin minum, gara-gara uapnya yang panas ini wajahnya sudah melotrok turun ke bawah semuanya. Netes-netes, sudah apa? Dagingnya sudah hilang semuanya. Wajahnya sudah tanpa daging lagi. Saking panasnya air yang ada pada neraka jahanam. Ya. Dan kondisi dibakarnya wajah mereka dalam neraka disebutkan juga dalam ayat yang lain. Surat Al-Mu'minun ayat 104. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Membakar wajah-wajah mereka api neraka, dan mereka itu di dalam neraka dalam keadaan bermuka masam. Bagaimana nggak bermuka masam, Pak? Panasnya dahsyat. Pak, jangan kepanasan kan sudah, wajahnya kan sudah berubah. Nah, ini panasnya lebih dahsyat lagi. Kemudian juga pelajaran kedua, zuhurihim, punggung mereka pun juga dibakar dengan api neraka. Wajah itu di depan, punggung itu di belakang. Nah, berarti depan belakang semuanya kena. Samping kanan, samping kiri semuanya kena. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa orang-orang kafir itu sudah tertutup di dalam api neraka, disebutkan pada surat Kahfi ayat 29. Naron, api neraka, ahata bihim, yang sudah meliputi mereka, suradikuha, pagar-pagarnya. Jadi dipagari dengan neraka. Nah, sehingga nggak bisa apa-apa. Depan api, belakang api, samping kanan, samping kiri api, bahkan atasnya api, bawahnya api. Pun, nggak bisa dibayangkan. Atasnya api, dari mana taunya? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalum minan nar. Di atas mereka ada naungan api. Wa min tahtihim dhulal, di bawah mereka juga ada naungan api. Nah, maka ayat ini kita tafsirkan untuk kata-kata zuhurihim ini sangat bagus ya. Karena apa? Menunjukkan bahwa mereka sudah tercakup oleh api dari arah manapun juga. Walahum yungsarun, mereka tidak bisa ditolong. Maksudnya kekal di neraka. Ini bedanya orang kafir dengan orang muslim. Kalau orang muslim masuk neraka itu masih akhirnya yungsorun, ditolong.
Ditolong maksudnya bisa keluar dari neraka. Tapi kalau orang kafir, walahum yunsarun, nggak mungkin bisa ditolong. Alias kekal di neraka, nggak bisa keluar sama sekali. Maka penghuni neraka ada dua macam. Ada yang ahlinya, yang betul-betul penghuninya asli, itu yang kekal. Ada yang hanya mampir, itu orang-orang muslim yang punya dosa atau punya bid'ah. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, bid'ah-bid'ah itu diancam masuk neraka. Nanti kalau sudah selesai dosanya baru disingkirkan dari api neraka. Itu kalau bid'ahnya masih bid'ah biasa. Nah, kalau bid'ah kafir kekal juga. 40. Bal bahkan taktihim, api neraka akan datang kepada mereka baghtatan dengan mendadak, fatabhatuhum, maka membingungkan mereka, membikin bingung kepada mereka. Fala yastati'una, maka mereka tidak mampu raddaha, untuk menolak api neraka. Walahum, dan tidaklah mereka yumdharun, diberi tempo oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah janjikan bahwa besok api neraka akan datang mendadak tiba-tiba. Kalau sudah datang tiba-tiba, ditolak mau gimana? Nggak bisa. Mau lari dari padang mahsyar? Nggak bisa. Mau lari dari neraka? Nggak mungkin. Neraka itu sudah dikunci erat-erat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Muqsadah. Ada surat Al-Humazah ayat 8. Innaha, sesungguhnya neraka, alaihim, terhadap mereka, muqsadah, dikunci atau dipantek, fi amadin, pada tiang-tiang mumaddadah, yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bakal keluar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita lanjutkan ayat 40. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ustuhzi'a, telah diperolok-olok, birusulin, para rasul, min qablika, sebelum kamu wahai Nabi. Fahaqa, lalu meliputi, billadzina, terhadap orang-orang yang sakhiru, mengolok-olok, minhum, dari kalangan mereka. Apa yang meliputi? Maka apa-apa yang adalah mereka bihi, terhadapnya, yastahzun, mengolok-olokkan, yaitu siksa yang diolok-olok oleh mereka itu meliputi mereka. Ayat ini fungsinya sebagai tasliyah. Tasliyah itu apa? Menghibur Nabi Muhammad SAW. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, hai Nabi Muhammad, kamu didustakan oleh kaummu, tidak usah susah, tidak usah sedih. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu sama didustakan, diejek, dicela-cela, dicemooh, dituduh-tuduh. Nah, sekarang kalau Nabi Muhammad yang sempurna saja dituduh-tuduh, diperolok-olok, bagaimana kalau kita orang biasa dituduh atau diolok-olok? Nggak usah sakit hati. Kenapa? Karena orang baik maupun orang buruk sama-sama dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mestinya nggak perlu diolok-olok. Orang sebersih itu kok. Lah, orang seperti kita kan tidak terlalu bersih kan. Maka kalau ada yang mengolok-olok kita atau menuduh kita, ya wajarlah. Nabi Muhammad saja tidak lepas dari perolok-olokan orang. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusulin, beberapa rasul. Ada berapa rasul? Ada 315 rasul. Kalau nabi ada 124.000 nabi. Ini jumlah sudah sering kita sampaikan, tapi diulang-ulang supaya hafal. Nah, mereka mengolok-olok para rasul, akhirnya haqa. Akhirnya siksa yang mereka olok-olok itu datang kemudian meliputi mereka. Meliputi maksudnya mereka nggak bisa lari. Nah, maka maksudnya Allah juga sama. Sekarang mereka mengolok-olok kamu, menuduh kamu, mengejek kamu. Besok mereka akan disiksa oleh Allah. Jadi kamu sabar saja sampai Allah datangkan pertolongan kepada engkau. Dan ini kesabaran betul-betul dilakukan oleh Nabi. Beliau dakwah di Mekah secara sabar 13 tahun. Tidak pergi dari Mekah. Padahal setiap hari diejek, diolok-olok. Kadang-kadang ketika sholat dilempari tai. Bayangkan Pak. Nabi loh Pak ini Pak. Sholat sujud, pas enak-enak sujud, dilempari tai di atas apa? Dilempari kotoran di atas apa? Badannya ini. Yang menolong adalah putri beliau, Fatimah, yang masih anak-anak. Sahabat-sahabat yang lain nggak berani nolong. Kenapa? Kalau mereka nolong malah remuk, diajar orang-orang kafir. Ini nabinya diejek seperti itu.
Jadi jangan dikira Nabi Muhammad itu cuma diejek dengan ucapan, enggak, diejek dengan fisiknya juga, dilempari kotoran, dilempari tai. Nah, kita kan belum pernah seperti itu kan? Pernah nggak kita pas sholat kemudian dilempari tai atau air peceren? Belum pernah. Nabi Muhammad mengalami itu, hadisnya sahih. 42. Qul katakanlah, man siapakah yaklaukum yang menjaga kalian bil-laili di waktu malam, wan nahari dan di waktu siang. Minar Rahman sebagai ganti dari Ar-Rahman. Maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Ya, enggak ada lah. Bal bahkan hum mereka itu an dzikri rabbihim dari mengingat pemelihara mereka mu'ridun mereka berpaling. Jadi maksudnya di sini Allah menyuruh orang-orang kafir itu mikir, loh kamu itu tidak percaya dengan Allah. Terus yang memberikan penjagaan kepada kamu siang malam itu siapa? Kamu siang perjalanan ke luar kota untuk bisnis, selamat pulang lagi ke rumah. Kemudian di rumah bisa tidur nyenyak. Yang jaga siapa kalau bukan Allah? Mereka kan mengatakan Tuhan ada 7 kan. Tapi Tuhan yang 7 ini, yang bisa kasih selamat siapa? Sebenarnya hati kecil mereka mengatakan yang bisa kasih selamat Allah. Buktinya kalau mereka sedang naik kapal, kemudian kapalnya terombang-ambing oleh ombak yang besar, maka mereka lupa terhadap 6 Tuhan. Mereka ingatnya Tuhan yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy zaman dulu, kalau susah, itu langsung angkat tangan, ya Allah, ya Allah. Ingat Allah yang di langit. Tapi pas senang, pas duit banyak, maka lupa sama Allah, yang disembah malah arca-arca yang ada di bumi itu. Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Nah, maka Allah menyuruh mereka untuk mikir, siapa yang memberi penjagaan kepada kalian siang malam selain Allah Ar-Rahman? Tidak ada. Kata-kata min, di sini kan biasanya diartikan dari ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah selain atau sebagai pengganti. Siapa yang bisa menjaga kalian? Sebagai ganti dari Allah yang menjaga kalian. Kalau Allah nggak mau jaga, siapa yang mengganti Allah? Nggak ada. Maka min di sini bukan siapa yang menjaga dari Allah kalau Allah menyerang kalian, bukan gitu. Tapi min bimakna badal, ya. Min yang artinya apa? Sebagai pengganti atau selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengatakan bahkan orang-orang kafir itu berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita garis bawahi ini. Ini sifatnya orang-orang kafir. Berpaling dari mengingat Allah. Berarti kalau kita orang beriman harus apa? Selalu ingat Allah. Nikmat ingat Allah sehingga bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ketika mendapat musibah sama ingat Allah, sabar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 43. Ataukah lahum bagi mereka alihatun Tuhan-Tuhan tamna'uhum yang bisa mencegah mereka min dunina selain kami, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una, mereka tidak bisa menolong, mereka tidak mampu nasra anfusihim, untuk menolong diri mereka sendiri, wala, dan tidak pula hum mereka minna, dari kami, yushabun. Yushabun itu artinya adalah yujarun, diberi perlindungan, dan tidaklah mereka bisa dilindungi dari siksa kami. Jadi maksudnya Allah menyuruh mereka berpikir, kalian mengaku punya Tuhan banyak, Tuhan-Tuhanmu itu bisa enggak memberikan tamna'uhum, memberikan pencegahan atau pertolongan kepada kalian? Bisa enggak? Hati kecil mereka mengatakan enggak bisa. Buktinya tadi, kalau pas ada musibah besar, mereka langsung angkat tangan, ingatnya sama Allah. Tuhan-Tuhan yang di bumi, mereka lupakan semua. Maka Allah katakan di sini, la yastati'una nasra anfusihim. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Karena kan dari batu kan Tuhan-Tuhan itu. Nah, coba batunya dipukul, dia akan jatuh, nggak bisa menolong diri sendiri. Bahkan lucunya sebagian orang Arab itu membuat Tuhan dari tumpukan korma.
kurma ditumpuk-tumpuk, akhirnya terbentuk menjadi suatu arca, suatu Tuhan. Kalau sudah terbentuk mereka sembah-sembah, hong wilaheng dan sebagainya. Nah, pas lapar Tuhannya dicakap dipangan. Ya. Mohon maaf Pak Tuhan, saya pas luwe ngeleh kalau mangan jenengan rien. Nah, Tuhan kok dipangan. Ya. Tuhan itu ngasih makan, bukan Tuhan malah dimakan, ngawurnya bukan main. Ya. Kemudian ayat terakhir, bal bahkan mata'na, kami telah memberikan keperbekalan haulai kepada mereka, wa aba'ahum, dan juga nenek moyang mereka, hatta sehingga tala lama alaihim atas mereka al-umur usia. Maksudnya apa? Mereka itu lupa kepada Allah karena saking banyaknya dikasih nikmat lama sampai lupa daratan. Nah, jangan seperti ini. Orang kadang-kadang begitu. Hatinya keras. Keras kenapa? Karena sudah lama dikucuri nikmat oleh Allah, nggak pernah dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita orang-orang beriman kalau kadang-kadang atau sering-sering dikasih ujian oleh Allah. Diuji sakit gigi, maka ingat Allah, sehingga doa sama Allah sambil ngelus-ngelus giginya, berdoa kepada Allah. Kemudian diuji pusing lagi, nah, ingat Allah lagi sambil ngelus-ngelus kepalanya, doa kepada Allah, Allahumma rabban nas anta syafi la shifa'a, dan seterusnya. Kemudian sudah sembuh dia, anaknya dapat musibah, sudah selesai, nanti cucunya dapat musibah. Nah, bertubi-tubi dapat musibah, malah kita ingat Allah terus. Ya. Kalau nggak dikasih musibah, belum tentu loh. Doa malam hari jam 2 malam. Ya. Tapi gara-gara ada musibah, maka jam 2 malam langsung geregah, bangun, kemudian angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, justru orang-orang kafir ini karena tolan, ya, sudah lama usia mereka mendapatkan nikmat Allah sampai lupa daratan. Dan ini seperti yang disebutkan pada ayat yang lain. Tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Surat Hadid ayat 16. Fatala alaihimul amad. Telah lama terhadap mereka masa. Faqasat qulubuhum. Maka menjadi keraslah hati-hati mereka. Wa katsirum minhum fasikun. Dan banyak dari mereka orang-orang yang fasik. Nah, kalau yang di sini yang dimaksud lama ini maksudnya adalah nabinya sudah wafat, lama, habis itu nggak ada nabi berikutnya, lama, akhirnya hatinya keras. Sama aja sebenarnya. Orang dikasih nikmat, dikucuri nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian tidak bersyukur terhadap nikmat tadi. Ya lama-lama tambah keras hatinya. Maka Allah kemudian bertanya di sini, afala yarawna, apakah mereka tidak melihat anna bahwasanya kami Allah na'til arda telah mendatangi bumi ini, nangkusuha kami telah mengurangi bumi ini, min atrafiha dari ujung-ujungnya bumi ini. Afahumul ghalibun, apakah mereka bisa mengalahkan, apakah mereka bisa memenangkan? Ini maksudnya apa sih? Apakah mereka tidak melihat bahwa kami sudah mendatangi bumi, mengurangi bumi dari ujung-ujung bumi? Maksudnya apa ini? Kalimatnya kan tidak mudah dipaham, Pak. Nah, maka saya katakan, ini ayat tafsirannya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi supaya tidak susah memahami ayat ini, saya kasih satu tafsiran saja yang paling bagus. Tafsiran yang paling bagus untuk ayat ini, Allah mendatangi bumi kemudian mengurangi dari ujung-ujungnya, maksudnya adalah kekuasaan orang-orang kafir itu semakin lama semakin digrogoti oleh kekuasaan umat Islam, sehingga jadi kecil. Awalnya dulu mereka negaranya besar, tapi kemudian banyak yang masuk Islam. Di sini kampung kafir diserang oleh umat Islam, akhirnya masuk Islam. Nah, berarti tergrogoti. Di pojok sini awalnya dulu kafir, diserang oleh umat Islam, kalah, akhirnya masuk Islam. Nah, jadi semakin mengecil kampung mereka. Inilah tafsiran yang paling bagus untuk ayat ini. Dan tafsiran seperti itu kita temukan pada surat yang lain, ya. Pada surat Ahqaf ayat 27. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
Walaqad dan sungguh-sungguh ahlakna kami telah menghancurkan ma haulakum apa-apa yang ada di sekitar kalian wahai orang-orang Mekah minal qura dari kota-kota yang lain. Jadi ini Mekah, kota-kota yang lain sebelahnya dulu sama-sama kafir, sekongkol dengan orang-orang kafir. Tapi lama-lama sini hancur, sini hancur, sini hancur, sini hancur. Nah, maka maksudnya mereka disuruh ngambil pelajaran. Apa kamu nggak ngambil pelajaran? Apa nunggu kepalamu ditutuk sama Muhammad? Nah, kepala orang-orang itu udah ditutuk sama Muhammad, sudah kalah semua. Kamu masih ngengkel, tetap kafir. Tapi ternyata betul, Pak. Mereka masih ngengkel kafir sampai tahun 8 Hijriah. Bayangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hijriah. Nabi hijrah itu 8 tahun mereka baru apa? Kapok dari kafir. Terkapoknya terpaksa. Gara-gara Nabi Muhammad menyerang mereka pada Fathu Makkah, mereka nggak punya kekuatan, akhirnya kalah, angkat tangan. Jadi masuk Islamnya terpaksa. Mereka didatangi oleh Nabi Muhammad dan pasukannya 10.000 pasukan. Kemudian mereka jumlahnya cuma 2.000. 2.000 mau melawan 10.000, nggak bakal berani. Kemudian mohon maaf, yang itu yang haji wada ya. Jadi jumlah mereka cuma 2.000, akhirnya mereka 2.000 ini akhirnya masuk Islam bersama-sama. Nah, setelah mereka masuk Islam bersama-sama 2.000, akhirnya lama-lama Islam masuk dalam hati sehingga menjadi cinta sama Islam. Yang awalnya masuk Islamnya terpaksa, lama-lama menjadi apa? Cinta dengan agama Islam. Nah, itulah makna ayat ini, afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah ada ayat yang semisal ini lagi? Coba saya cari ya. Kayaknya ada pada surat Ar-Ra'd. Nah, ini ada surat Ar-Ra'd. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka belum melihat bahwa kami Allah mendatangi bumi, kemudian kami mengurangi bumi itu dari ujung-ujungnya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih, dan Allah itu menetapkan hukum, tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat hisabnya. Nah, maka ringkasnya mereka disuruh ambil pelajaran dari kampung-kampung kafir yang ada di sekitar mereka, tapi sayangnya mereka tidak ambil pelajaran sampai diserang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathu Makkah. Adapun di sini pertanyaan, afahumul ghalibun? Apakah mereka bisa mengalahkan? Ini pertanyaan nggak perlu jawaban. Karena fakta mereka kalah bertubi-tubi. Pada perang Badar kalah. Pada perang Uhud juga kalah akhirnya. Pada perang-perang yang lain, perang Ahzab, perang Khandaq, dan semua perang-perang yang lain mereka rata-rata kalah. Nah, maka di sini pertanyaan maksudnya supaya mereka ngambil pelajaran. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang sudah kita pelajari dari surat Al-Anbiya ini benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.